Selamat hari Minggu Bapak Ibu warga jemaat sekalian, dan terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi Minggu 31 Agustus 2025. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berkerinduan menjadi warga Jemaat GPM Marbali, dapat menghubungi majelis jemaat yang bertugas saat ini, selesai kebaktian atau pada kantor sekretariat majelis jemaat setiap hari kerja. Adapun persyaratan untuk menjadi warga jemaat baru sebagai berikut. 1. Membawa surat atestasi dari gereja asal dan mengisi formulir kartu keluarga jemaat. 2. Melampirkan fotokopi dari dokumen asli surat-surat gereja seperti baptis, CD, perkawinan gereja, dan catatan sipil. 3. Formulir dapat diperoleh melalui majelis jemaat dan pengurus unit. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat menikmati berkat Tuhan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam sepekan ini. Kiranya kasih dan kesetiaan kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, dan kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Melalui tim doa majelis jemaat, kami selalu menopang seluruh persoalan umat Bapak, Ibu, warga jemaat yang sakit, fisik lemah akibat lanjut usia, yang mengalami berbagai masalah, hubungan pasutri, keturunan, jodoh, dan pekerjaan. Semoga pemulihan dan kesembuhan terjadi dalam kekuatan dan kuasa doa bersama. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, majelis yang bertugas, paduan suara, prokantor atau kantoria, pemusik, multimedia, dan operator sound yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Terima kasih yang sama kepada seluruh warga Jemaat GPM Marbali dalam menunjang pelayanan dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan selamat mengakhiri bulan Agustus 2025 dan selamat memasuki bulan September 2025. Semoga bulan September menjadi bulan rahmat Tuhan bagi kita semua. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Ibu Pelpina Borola. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi duka cita dimaksud. Majelis Jemaat bekerja sama dengan Polres Kepulauan Aru menyampaikan seruan Kamtibmas oleh Polres Kepulauan Aru bahwa untuk menjamin Kamtibmas di wilayah hukum Polres Kepulauan Aru, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara masif kepada umat yang adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut. Tidak lagi melakukan tawuran dan perkelahian yang hanya membawa kerugian dan penyesalan di kemudian hari. Hindari pergaulan bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang yang dapat merusak tubuh dan masa depan. Perhatikan jam belajar dan tidak berkeliaran pada malam hari
nongkrong di pinggir jalan atau gang-gang di atas pukul 21.00 WIB. Apabila ditemukan saat pelaksanaan patroli, maka akan diamankan untuk dilakukan pembinaan atau diproses hukum jika terindikasi melakukan pelanggaran pidana. Tidak balap liar menggunakan kendaraan berknalpot brom yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta membahayakan diri sendiri dan orang lain. Gunakan masa mudamu dengan kegiatan positif, belajar dan mengejar prestasi dan berolahraga, sehingga kelak dapat membanggakan orang tua, sekolah, dan daerah kita. Kepada orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, agar sama-sama menjaga, mengawasi, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kita agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Ingatlah, 1 jam tawuran bisa menghancurkan masa depan, tetapi 1 jam belajar bisa membuka sejuta harapan. Sehubungan dengan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru melalui Puskesmas Pati Jalabil Wangel terkait pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, bahwa Puskesmas Pati Jalabil akan memfasilitasi pendaftaran peserta BPJS Kesehatan bagi anggota jemaat. Calon peserta diharapkan menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga pada saat pendaftaran di Puskesmas Pati Jalabil Wangel. Disampaikan kepada jemaat bahwa pembukaan pendaftaran katekisasi kelas khusus telah dibuka mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 September 2025. Bagi jemaat yang mendaftar, bisa menghubungi majelis jemaat pendamping di unit masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk mematuhi seruan pemerintah daerah dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sehubungan dengan perayaan HUT GPN ke-90 tahun 2025, berdasarkan keputusan bersama antara Majelis Jemaat, Komisi Anak dan Remaja, serta Panitia Hari-Hari Besar Jemaat GPE Marbali, telah diselenggarakan rapat finalisasi untuk menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT GPN ke-90 tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut. Technical meeting dilaksanakan pada 29 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB, dihadiri oleh Ketua Unit dan Pengurus Unit, serta Ketua Sektor dan Pengurus Sektor, mengingat mata lomba ada yang per unit maupun per sektor pelayanan. Pencanangan kegiatan dilaksanakan pada 30 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB. Lomba futsal partai eksebisi antara Majelis Jemaat dan PHBG dilaksanakan pada 31 Agustus 2025, dilanjutkan dengan 2 partai lomba futsal sesuai klasmen yang telah ditentukan oleh PHBG. Batas waktu pelaksanaan lomba sampai pada pukul 17.00 WIB. Lanjutan lomba futsal dilaksanakan tanggal 1 sampai 3 September 2025. Penilaian lomba prakarya terlaksana tanggal 4 September 2025 pukul 17.00 WIB, dikelola oleh Komisi ARK. Pentas seni terlaksana pada tanggal 4 September 2025 pukul 19.00 WIB, dikelola oleh Komisi ARK. Jalan santai terlaksana pada tanggal 5 September 2025 pukul 5 pagi, rute dimulai dari depan gereja
melewati sektor Immanuel dan berakhir di lapangan Pastori 2. Lomba baris kreasi dilaksanakan pada tanggal 5 September 2025 pukul 11.00 WIB. Start dimulai dari rumah Bapak Nik Lewaharila menuju ke sektor Immanuel dan berakhir di lapangan Pastori 2. Kebaktian syukur HUT dilaksanakan pada 6 September pukul 9 pagi, dilanjutkan dengan expo dan makan patita bersama. Kami mohon semua unit agar dapat menyiapkan tenda dan makanan patita untuk kegiatan dimaksud. Bertempat di sepanjang jalan protokol depan gereja. Untuk seluruh agenda dimaksud, maka kebaktian pada kelompok Bina Umat yang terlaksana pada tanggal 30 Agustus 2025 sampai 6 September 2025 tidak dilaksanakan dan diaktifkan kembali terhitung tanggal 7 September 2025. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Kebaktian hari ini, Minggu 31 Agustus 2025 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman, penatua Nyonya D. T. Kailuhu, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, Prokantor Anak Remaja Unit Bethesda 1, Soundman Bapak Rikat Malaiholo. Kebaktian dewasa jam pertama jam 9 pagi, peserta kebaktian sektor Bethesda, Talkum, Sion, dan Bethlehem. Pelayan firman, Pendeta Nyonya Wes Yahaya, majelis bertugas, Penatua Bapak J. Borola dan Diaken Nyonya S. P. Maulani. Kolektan Unit Bethlehem 1, keyboardis Bapak Doni Watutamata, Prokantor Ibu Joyce dan Kantoria Bethlehem 1, Soundman Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Bapak Ejon Pesolima, Pengisi Pujian Unit Bethlehem 1, Penerima Tamu Majelis Jemaat Sektor Bethlehem. Kebaktian dewasa jam kedua jam 7 malam, peserta kebaktian sektor Peniel, Karmel, dan Immanuel. Pelayan firman Pendeta Emeritus Nyonya M. Paulus, majelis bertugas Penatua Bapak B. Sapulete dan Diaken Ibu A. Karaten. Kolektan Unit Immanuel 1, keyboardis Bapak Doni Watutamata, Prokantor Ibu Jo dan Kantoria Immanuel 1, Soundman Bapak Rikat Malaiholo, Multimedia Saudara Koka Rumalewang. Pengisi pujian Unit Immanuel 1, penerima tamu Majelis Jemaat Sektor Immanuel, nyanyian pujian, nyanyian GPM. Pembacaan Alkitab, Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dan Kolose 4 ayat 1 sampai ayat 6. Tema bulanan, gereja yang berbuah mengisi kemerdekaan. Tema mingguan, memperkuat keluarga, mengokohkan bangsa. Kostor mingguan, Tuagami Nyonya H. Untailawan, doa buka usbu, Penatua Nyonya D. T. Kailuhu, majelis mingguan, Pendeta Nyonya D. Elwarin, Penatua Nyonya D. T. Kailuhu, dan Diaken H. Miru. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari seluruh jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, persembahan syukur, dan sumbangan lainnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang telah berkontribusi baik berupa dana maupun material untuk pembangunan gereja Sumber Hidup. Seluruh persembahan tersebut akan digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang pelayanan gereja, membantu para janda, duda, dan anak yatim piatu,
serta memberkati seluruh jemaat. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp13.895.200. Total pendapatan per 30 Agustus 2025 Rp12.679.000. Total pengeluaran per 30 Agustus 2025 Rp14.024.000. Saldo kas minggu ini 31 Agustus 2025 Rp12.550.200. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Marbali, 31 Agustus 2025. Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua, Pendeta Nyonya W. Syahaya. Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.